Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Arin Listiakusuma. Aku sebagai moderator dalam video pengertian makhluk dan fungsi peran manusia. Oke, wait. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, aku akan memperkenalkan teman-teman aku. Soalnya bukan hanya aku di sini. Itu ada Rafli, ada Salsa, dan ada Meila. Oke, teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama. Kita akan mencari pengertian makhluk secara umum. Apa ya pengertian makhluk secara umum? Ayo kita cari tahu. Makhluk adalah sebuah kata serapan dari bahasa Arab, yaitu makhluk, yang berarti diciptakan atau yang diciptakan. Sebagai lawan kata kholik, memiliki arti pencipta. Secara umum, kata ini merujuk pada organisme hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Wah, kira-kira ada berapa jenis makhluk ya? Oke, mari kita cari tahu. Jadi, jenis makhluk ada dua, yaitu adalah makhluk halus dan makhluk hidup. Makhluk halus itu seperti apa ya? Makhluk halus yaitu makhluk yang diciptakan Tuhan yang bersifat goib, seperti jin, setan, dan lain-lain. Berarti nggak bisa kita lihat dong? Iya. Yang kedua ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa, Rin? Makhluk hidup itu seperti kita, bro. Oke. Makhluk hidup itu seperti makhluk-makhluk yang saling mempengaruhi. Contohnya manusia, hewan, dan yang mempunyai nyawa dan hidup dan nyata yang terlihat oleh mata. Oke. Selanjutnya, berarti pengertian secara umum makhluk adalah makhluk merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki ciri-ciri seperti halnya mereka memerlukan makan, bernafas, tumbuh dan berkembang, mampu berkembang biak, peka terhadap rangsangan, serta bergerak. Kira-kira kalian sudah ngerti nggak apa itu pengertian makhluk secara umum? Kalau sudah ngerti, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ngerani dengan NIM 102121105, tingkat 1C dengan prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian makhluk menurut Islam. Nah, menurut syariat Islam, semua ciptaan Allah adalah makhluk, termasuk alam semesta beserta isinya, yaitu arsy, langit, bintang, bumi, air, dan lainnya. Islam dibangun atas satu dasar, yaitu akidah. Akidah menjelaskan bahwa di balik alam semesta, manusia dan hidup, terdapat pencipta atau kholik yang telah menciptakan ketiganya serta telah menciptakan yang lainnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pencipta telah menciptakan segala sesuatu dari yang ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Ia bersifat wajibul wujud, yang artinya wajib adanya. Nah, sebab kalau tidak demikian berarti ia tidak mampu menjadi kholik atau menjadi pencipta. Ia bukanlah makhluk karena sifatnya sebagai pencipta yaitu memastikan bahwa dirinya bukan makhluk. Dan ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwa makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Ia ditugasi untuk menulis semua takdir segala sesuatu sampai datangnya hari kiamat. Pendapat ini telah dikuatkan oleh Ibnu Jarir. Setelah Allah menciptakan kolam atau pena, kemudian dilanjutkan dengan penciptaan tinta atau dawat. Selanjutnya Allah menciptakan air, kemudian arsy, lauh al-mahfuz, langit dan bumi atau semesta, malaikat, surga, neraka, jin, iblis, serta Adam alaihissalam. Ini ada hadis yang menguatkan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
Inna awwala ma khalaqallahu qalama faqala lahu aktub. Qala rabbi wa madza aktub? Qala aktub maqadir kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Yang artinya, dari Ubadah bin As-Samit dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, awal makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah pena. Lalu dia berkata kepada pena, tulislah. Pena berkata, apa yang aku tulis? Allah berkata, tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari kiamat. Nah, dalam dalil lain juga dikatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air, berdasarkan ayat Quran surat Hud yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan air jauh lebih dahulu daripada keberadaan langit. Hal ini dikuatkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanat ratqan fafataqnahum wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, sekian penjelasan mengenai pengertian makhluk menurut Islam dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang menciptakan semua makhluk di alam raya ini. Makhluk-makhluk itu ada kalanya makhluk tampak mata atau nyata, dan ada pula makhluk yang tidak kasat mata yang bisa disebut makhluk gaib. Tolak ukur kategorisasi adalah berdasar pada dapat atau tidak dapat dijangkau oleh panca indera yang dimiliki manusia. Makhluk nyata meliputi segala hal yang dapat dijangkau manusia adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk gaib berarti segala hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, seperti malaikat, jin, dan setan. Berdasarkan pengertian makhluk di atas, maka makhluk dapat dibagi menjadi dua, yaitu makhluk gaib dan makhluk syahadah. Yang pertama itu makhluk gaib atau bisa disebut alam gaib, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Menurut sifatnya, makhluk gaib ini dibagi menjadi dua, yaitu makhluk gaib hakiki dan makhluk gaib idafi. Makhluk gaib hakiki yaitu segala sesuatu yang tidak ditangkap oleh panca indera manusia, misalnya surga, neraka, malaikat, dan sebagainya. Yang kedua ada makhluk gaib, yaitu segala sesuatu pada saat sekarang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tetapi pada masa lampau atau pada masa yang akan datang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, misalnya peristiwa sejarah, ilmu pengetahuan, dan ilmu hitam. Yang kedua ada makhluk syahadah, yaitu segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Dan makhluk syahadah ini terdapat menjadi dua. Yang pertama makhluk jamadi, seperti benda-benda mati, seperti batu, gunung, lautan, dan sebagainya. Dan yang keduanya makhluk hayati, terbagi menjadi tiga, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Fungsi peran manusia.
Kehadiran manusia tidak terlepas dari asal-usul kehidupan di alam semesta. Manusia hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia memiliki tugas tertentu dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Untuk menjalankan tugasnya, manusia dikaruniakan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal dan pikiran tersebut yang akan menuntun manusia dalam menjalankan perannya dalam hidup di dunia. Manusia diberi tugas kekhalifaan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. Manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan sebagai wakil Allah atau Khalifatullah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tidak memiliki kekuasaan. Oleh karenanya, tugas manusia hanyalah menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Di dalam Al-Quran disebutkan fungsi dan peran yang diberikan Allah kepada manusia. Menjadi abdi Allah berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah. Yang dimaksud dengan abdi adalah makhluk yang mau melaksanakan apapun perintah Allah. Abdi juga tidak akan pernah membangkang terhadap Allah. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Jariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pemahaman bahwa kita adalah sebagai hamba Allah. Dan tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Allah sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan, yaitu untuk memakmurkan bumi dan menyembah kepada Allah. Di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi memiliki kebebasan, ia juga sebagai hamba Allah atau abdu. Seorang hamba Allah harus taat dan patuh kepada perintah Allah. Makna dari kata abdun atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan, yang semuanya hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dan peranan manusia berpedoman kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-36. Maka peran yang dilakukan adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus pelopor dalam membudayakan ajaran Allah. Manusia diciptakan hanya untuk berorientasi atau mengarahkan pandangannya kepada penciptanya, sang pencipta yang menumbuhkan dan mengembangkan manusia. Dia memelihara, menjaga, dan mendidik manusia. Dia pula yang memberi petunjuk hidup kepada manusia. Oleh karena itu, hanya kepada Dia manusia beribadah. Wah, kalian menonton videonya sampai akhir. Gimana? Videonya keren dan sangat jelas bukan? Dan special thanks for Bapak Surya Nugraha SPD SPDI selaku dosen pengajar pendidikan agama Islam dan seluruh teman-teman keperawatan kelas 1C. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.